Tidak masuk. Tidak. Kemana? Ya. Tolong salah satu anak untuk memimpin berdoa. Ketua kelasnya pimpin berdoa. Cepat duduk, siap gerak. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya. Untuk menambah semangat kalian, mari kita melakukan ice breaking. Tujuannya apa? Pagi-pagi kalian biar punya semangat dalam pelajaran matematika. Kita mulai. Misalnya saya bilang tepuk 1, anak-anak bilangnya apa? Aku. Saya bilang tepuk 2, Cinta. tepuk 3, 7A. habis itu semangat. Ya. Tepuk 1, Aku. tepuk 2, Cinta. tepuk 3. 7A. Nah, pada hari ini materi kita adalah perbandingan pecahan, di mana tujuan pembelajaran hari ini adalah murid dapat membandingkan nilai 2 pecahan atau lebih. Hari ini kita dengan menggunakan media coklat dengan tepat dan logis. Nah, kita mengingat kembali materi terdahulu, yaitu tentang konsep pecahan. Anak-anak, ada yang masih ingat tentang pecahan itu apa? Bilangan yang menyatakan bagian dari keseluruhan. Nah, pecahan itu terdiri dari 2 bagian, bagian atas dan bagian bawah. Misalnya A per B. Bagian A dinamakan bagian B masih ingat ya? Nah, ternyata dalam pecahan itu kita mempunyai manfaat yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membagi makanan secara adil. Contohnya gini, kita punya roti. Oh, saya punya adik, saya bagi 2. Adiknya dapatnya setengah, kamu dapat setengah. Jadi bisa membagi secara adil. Yang kedua, nah, manfaat kedua, ketika kalau memasak, misalnya ada takaran setengah sendok teh makan gula, setengah sendok teh makan garam. Tujuannya apa? Biar dalam menakar makanan itu kalian bisa mempunyai takaran yang tepat. Kemudian manfaat dalam menghitung waktu. Pernah dengar ya? Kalian berangkat berapa jam? Setengah jam. Oh, dari sekolah ke rumah berapa jam? Misalnya seperempat jam. Nah, istilah-istilah itu gunanya apa? Memperkirakan waktu dengan durasi kegiatan. Ternyata pecahan itu mempunyai manfaat yang luar biasa yang kalian bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan pemantik. Nah, di sini saya sebelum kita pelajaran tanya dulu. Pernah makan coklat tidak? Nah, rasanya bagaimana? Jika coklat itu dipotong 2, nih coklat, ini ada coklat. Jika coklat itu dipotong 2, tuh. Misalnya saya punya coklat lagi, ada 2 coklat. Yang satu dipotong setengah, yang satu dibagi 3. Ketika dibandingkan kira-kira dapatnya banyak yang mana? Nah, ternyata banyak yang apa enggak banyak yang sepertiga, kan angkanya lebih besar yang 3. Kenapa? Dapat sedikit, yang satu dapatnya banyak ya. Nah, jawaban tepat, semakin besar penyebut, maka nilainya semakin kecil. Tadi kan tak bilang dibagi 3, penyebutnya 3. Jam-jamnya nek 3 kan lebih besar. Tapi ternyata kenyataannya
Penyebutnya besar itu nilainya semakin kecil. Setengah artinya 1 dari 2 bagian. Oh, dapatnya lebih banyak. Sepertiga 1 dari 3 bagian. Dipotong telur, dapatnya lebih sedikit. Nah, anak-anak, di sini kita akan melakukan asesmen awal. Waktunya itu adalah 5 menit. Nanti akan saya bagikan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui kemampuan awal kalian ketika dalam menerima pelajaran. Waktunya 5 menit. Kurang 1. Oh, kurang 2. Di sini kalian ada soal asesmen awal. Kalian isi 1, 2, 3, 4. Perhatikan gambar. Di sini ada gambar, ada 2 gambar. Yang satu ada sebuah gambar 4 bagian, ada yang diaser 2, pecahan A. Gambar yang kedua ada 6 gambar, 6 bagian, 3 yang diaser sebagai pecahan B. Pertanyaannya, manakah yang lebih besar, pecahan A atau pecahan B? Silakan dijawab. Kasih nama kelas, nomor absen. Yang kedua, kenapa memilih jawaban yang A atau B? Berikan alasannya. Waktunya saya kasihkan 5 menit. Ada kesulitan? Yang sudah boleh dikumpulkan, yang sudah selesai. Duma udah selesai, Duma? Belum. Kesha udah selesai? Sudah? Belum. Udah ya? Kesha udah selesai. Yang ini boleh dikumpulkan, udah selesai? Udah selesai, Mas? Udah, ya. Yuk
boleh maju ke depan yang bagus. Sudah ya, sudah sini. Ada yang belum selesai? Oh ya, ini bawa sendok. Satu, ya. Sendok sudah, yang belakang sudah semuanya. Nah, kalau sudah, anak-anak silahkan membentuk kelompok. Ini sudah dikumpulkan semuanya ya. Nah, kalau sudah, silahkan kalian membentuk kelompok menjadi 8 kelompok, masing-masing anak, anggotanya 4 anak. Saya kasih waktu sebentar saja untuk membentuk kelompok. 1, 2, 3, bentuk kelompok. Nah, kita akan melihat video tentang pecahan. Perhatikan. Ibu sedang buat apa? Ibu sedang membuat makanan kesukaan ibu, pizza. Wah, kelihatannya enak. Aku ikut membantu ibu ya. Boleh dong. Ibu buat berapa loyang? Kelihatannya banyak sekali. Ibu membuat pizza. Nah, adonannya sudah siap. Yuk kita masukkan ke panggangan. Yeay, pizzanya sudah jadi. Tapi kenapa ini motong berbeda? Ada pizza yang dibiarkan utuh, ada pizza yang dibagi 2, dan ada pizza yang dibagi 4. Ibu memang sengaja membaginya berbeda-beda. Pizza yang utuh adalah pizza yang ingin dimakan sendiri. Kalau pizza dibagi 2, buat siapa? Buat dimakan kamu dan Baby. Karena kamu dan Baby juga sangat suka pizza. Wah, benar. Karena ada 2 bagian, jadi pas untuk aku dan Baby. Aku pun tak perlu rebutan, karena pizzanya. Kamu pikirkan dari video tadi, pada video kan ada 3 pizza. Kira-kira manakah yang nilainya paling sedikit? Pizza yang dibagi 4. Ya, hari ini kita akan belajar membandingkan pecahan. Saya akan membagikan coklat ke setiap kelompok. Bisa dibantu, Mbak? Ya. Setiap kelompok jadi ini. Yang kelompoknya 4 berarti kasih 5, yang kelompoknya 3 dikasihkan 4 nanti. Nah, 5. Ini berapa ini? 4, 5. Bentar ya. Ini 4. Ini, nah ini berapa ya? 5.
dengan media namanya apa ini? Coklat. Membandingkan pecahan. Artinya apa? Membandingkan pecahan itu adalah proses menentukan pecahan manakah yang nilainya lebih besar, manakah yang nilainya lebih kecil, atau manakah yang nilainya sama. Jadi, dalam membandingkan pecahan, kita bisa memberikan tanda lebih besar, lebih kecil, atau tanda sama dengan. Nah, pada membandingkan pecahan itu caranya apa? Bisa dengan menyamakan penyebut dulu jika penyebutnya berbeda. Kemudian bisa juga dengan perkalian silang. Dikalikan antara pembilang dan penyebut. Ada yang bertanya atau tidak? Untuk materi tidak ada? Ya. Ini mudah. Jika pembandingnya sama, tinggal penyebutnya sama, tinggal dibandingkan yang pembilangnya. Bisa menggunakan gambar juga. Menyamakan penyebut. Jangan lupa kalian untuk selalu latihan dalam belajar. Yuk kita praktekkan. Ada coklat di meja kalian? Ya. Coba kalian buka coklatnya. Kita buka semuanya. Nah. Yuk semuanya satu aja. Tiap kelompok satu saja. Sudah dibuka semua? Nggak bisa? Belum bisa terbuka? Udah semuanya? Nih, perhatikan. Ini ketika coklatnya utuh, artinya apa? Masih utuh, satu kesatuan. Sekarang kalian praktekkan bagaimana jika coklat kalian bagi dua. Dibagi dua, sama besar. Yuk dipotong jadi dua. Pakai tangan bisa boleh, pakai tangan. Dua. Artinya apa? Yang satu bernilai berapa? Yang satu bernilai berapa? Setengah. Yang satu bernilai. Artinya dari kedua perbandingan sama dengan atau lebih kecil atau lebih besar perbandingan. Kalau sudah, coba praktekkan lagi. Satu lagi kamu potong jadi dua. Ya. Sekarang yang ketiganya. Apakah potongannya sama semuanya? Sama. Tidak, coba alasannya apa, Mbak? Alasannya seperti bilang tidak karena Duma, dari ketiga potongan bagaimana ukurannya sama semua?
kamu ini awalnya kan 1. Ketika saya bagi 2 gini, nilainya berapa? Ingat, ketika semuanya dibagi 4, nilainya berapa? Jadi kalian bisa membandingkan nilainya yang setengah dengan yang seperempat, kira-kira bisa mana? Setengah. Karena apa? Karena jika seperempat, 1 bagian itu pembaginya dapat 4 bagian. Yang setengah itu, nah setiap anak dapat 2 bagian. Jadi ukurannya lebih besar. Bisa dibandingkan ya, oh ternyata ketika penyebutnya itu lebih kecil, nilainya bagaimana? Yuk, Kesha kamu kasih kesimpulan. Jika penyebutnya terus? Ya, terima kasih. Anak-anak, apakah ada yang tanyakan? Ya. Kalau tidak, Bu Guru akan membagikan LKPD, di mana LKPD-nya ada 2 bagi anak yang mendapatkan kelompok. Ini B, berarti ini kelompok genap dan kelompok KPW kelompok B, berarti B anggotanya mana B? B, kalau dibagi Mbak, ada yang A, ada yang B. Yuk, kamu bagi yang A, B, bagi yang A. Yang B itu yang anggotanya berarti nomornya genap. Yang A anggotanya yang nomornya ganjil. Itu kelompok 1. Anak-anak silakan dikerjakan LKPD-nya, waktunya adalah 5 menit. Anak-anak ada yang tanyakan tidak tentang LKPD-nya? Tidak ya. Jangan lupa dikasih nama kelompok, nama kelompok. Ada kesulitan? Iya. Jangan. Jadi soalnya dicek. Kasih nama kelompoknya. Ini pertanyaannya di sini, kolomnya sini. Ya Bu. Pertanyaannya. Yuk dikerjakan. Oke. Berapa gitu? Oke. Ini ya. Kolom jawaban 1, 2, 3, 4. Ada kesulitan? Waktunya 5 menit untuk mengerjakan. Setelah ini kalian apa? Kamu ubah ke 8, dikalikan berapa biar jadi 8. Dikalikan penyebut dan pembilang yang sama berapa sehingga menjadikan 8. Boleh kalikan 2 berarti boleh. Tahu ya. Terus yang kedua, jadi berapa? 8 toh. Jadi kalau kalikan paling 4. Jadi berapa ini? 4 per. Yuk anak-anak, sudah selesai semuanya? Ya, baiklah kalau gitu anak-anak, temanmu akan mempresentasikan hasil kelompoknya. Yang sudah selesai, siapa yang bisa maju? Oke, siap? Sudah selesai?
dari kelompok 1 bisa maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian semua masih semangat hari ini? Masih. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan LKPD studi kasus A. Tujuan pembelajaran, murid dapat membandingkan dua pecahan dengan penyebut berbeda dan menentukan pecahan yang lebih besar. Nomor 1. Ubah pecahan setengah ke bentuk dengan menyebut 8. Bandingkan pecahan 3/8 dan 1/2 dengan memberi tanda lebih kecil atau lebih besar. Nomor 3. Siapa yang makan lebih banyak ini? Jelaskan alasanmu. Karena Budi memakan hampir setengah, sedangkan Ani hanya memakan 1/8 atau 3 potongan kecil. Ani makan lebih banyak kuenya. Nomor 1 jawabannya setengah kali 4/4 sama dengan 4/8. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga kalian bisa memahami pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, dari tadi kasus A dan B, apakah ada yang masih bingung? Tidak ada yang masih bingung. Nah, anak-anak, diskusi kita cukup sampai di sini. Kita melanjutkan ke asesmen sumatif. Artinya ini adalah tugas individu kalian untuk mengevaluasi diri kalian, kemampuan kalian dalam pembelajaran perbandingan. Saya bagikan untuk sumatifnya. Dikasih nama, kelas, nomor absen. Sudah selesai? Sudah. Ya, silakan dikumpulkan ke depan untuk tugas individunya. Ya. Taruh di sini. Ya, anak-anak, kita sudah di akhir pembelajaran. Mari kita menyimpulkan bersama-sama. Kita rangkum dari kegiatan awal sampai selesai. Coba kamu baca kesimpulannya di atas ini, yang keras. Ya, jika menyebut sama, jadi anak-anak yang dibandingkan adalah angka yang pembilang atau penyebut? Pembilang. Lihat angka pembilangnya, jika angkanya itu lebih besar, maka hasilnya akan lebih besar. Kesimpulan kedua, tolong dibacakan Mas Arya. Dibaca Mas Arya. Jika pembilang sama, maka pecahan dengan menyebut lebih kecil adalah yang lebih besar. Nah, lihat, jika pembilangnya sama, pembilang berarti yang atas, maka penyebutnya itu, nah, adalah lebih besar.
Coba untuk kesimpulan ketiga dibacakan. Siapa membaca? Saya kok Boleh baca, kelihatan? kelihatan. Ya. Jika kedua pecahan berbeda penyebut dan pembilang, maka harus disamakan penyebutnya terlebih dahulu. Ya, jika kedua pecah berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu. Jadi ada cirinya ya, kalau penyebutnya sama, kalian bandingkan yang angka apa? Penyebutnya sama, bandingkan angka pembilangnya. Jika pembilang sama, berarti atasnya dilihat. Jika penyebutnya itu lebih kecil, artinya angkanya itu dianggap yang paling besar. Bisa dipahami? Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan kalian rangkum. Ditulis kita, kalian rangkum untuk pembelajaran hari ini. Ya, untuk penugasan di rumah, Bu Guru memberikan tugas pada kalian. Kalian saya minta membuat poster tentang pecahan. Contohnya bisa dilihat pada layar. Ini hanya contoh saja. Kalian bisa berkreasi dengan kreasi kalian, berkreatif sendiri. Posternya ini menggunakan Canva dengan materi pecahan. Nanti tugasnya saya berikan pada Google Drive. Linknya akan saya sampaikan lewat WA. Nah, contoh poster bisa dilihat pada layar. Anak-anak ada yang belum tahu cara membuat Canva? Sudah semua? Bisa ya? Untuk penugasan di rumah menggunakan Canva, saya beri waktunya adalah 1 minggu dari sekarang. Siap ya? Nah, lembar refleksi. Nah, dari kegiatan pagi tadi, dari awal, inti, dan akhir, kita saatnya masuk pada lembar refleksi. Yang pertama, bagaimana perasaanmu tentang pembelajaran hari ini? Tolong salah satu anak untuk memberikan pendapatnya. Ya, silakan Mbak. Tunjuk jari. Seru. Nah, bagian mana yang paling menarik atau paling membingungkan bagi saya? Kira-kira bagian mana? Nah, nanti anak-anak silakan ambil kertas, kalian tulis. Ada 2 pertanyaan ini, saya kasih waktu 3 menit. Yuk, sekarang dikerjakan. Ketika kita sudah masuk lembar refleksi, artinya apa? Ungkapan perasaan kita selama dalam pembelajaran. Yuk, saya minta Mbak Vika untuk membacakan refleksinya. 1. Bagaimana perasaanmu tentang pelajaran hari ini? Seru, karena dapat menambah wawasan yang lebih banyak tentang pembandingan pecahan dengan media coklat. Saya lebih mudah memahami pelajaran hari ini. Ya, tepuk tangan. Tidak ada. Sekarang coba Mbak Kesha untuk refleksinya hari ini. Bagian mana yang paling menarik atau paling membingungkan bagi saya? Saya tidak ada kesulitan dalam pembelajaran hari ini. Hal yang paling menarik adalah saya belajar banyak hal dalam pelajaran pecahan. Ya, terima kasih untuk hari ini. Tepuk tangan untuk semuanya. Anak-anak, kita sudah selesai di akhir pembelajaran. Kita tutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.